berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu hari ini, supaya setiap kami memperoleh kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam bagi kita semua. Salam Bagi kita yang ada di tempat ini dan juga bagi jemaat Tuhan yang hari ini ada di rumah atau di mana saja sedang menyaksikan ibadah ini, sedang beribadah secara live, ya, secara streaming. Kita percaya berkat Tuhan tidak berkurang walaupun dalam situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari ini. Kita tidak bisa seperti biasanya bersama-sama ada di gereja memuji dan memuliakan Tuhan sebagaimana biasanya. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang hari ini juga sedang bersama-sama dengan kami station di Facebook kita, di siaran langsung kita, boleh membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amen. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, satu minggu ini begitu istimewa bagi kita. Dalam satu minggu ini kita mengadakan persiapan-persiapan Prapaskah dan juga beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam sebuah nuansa yang berbeda, ya, dalam sebuah nuansa yang berbeda akibat situasi dan keadaan di mana pandemi COVID-19 yang sekarang ini masih menjadi permasalahan besar di tengah-tengah bangsa kita, bahkan juga di seluruh dunia. Tapi kita percaya ini akan segera berakhir karena pertolongan Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa keadaan ini, ya, Tuhan izinkan dalam sebuah rancangan Tuhan yang agung. Keadaan ini Tuhan izinkan dalam sebuah rancangan Tuhan yang mulia. Amin. Amin. Jadi Tuhan tidak ingin gereja Tuhan menanggapi segala situasi keadaan ini dengan pola pikir atau pandangan yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati kebangkitan. Dan tema firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita hari ini adalah makna kebangkitan Yesus bagi gerejanya. Kebangkitan Yesus bagi gerejanya. Saya menggunakan kata gereja dalam pengertian kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Kita, bukan organisasi, ya, bukan institusi, bukan lembaga. Tapi gereja yang dimaksud adalah kita. Makna kebangkitan Yesus bagi kita yang adalah gerejanya Tuhan. Saudara yang terkasih, kebangkitan adalah inti dan pokok iman Kristen. Jadi artinya kebangkitan inilah yang menjadi poin utama, inilah yang menjadi titik utama, titik tolak, titik sentral kekristenan kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan juga ayat 17, Rasul Paulus mengatakan demikian, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kekristenan kita hanyalah sebuah kesia-siaan. Jadi artinya kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan, ini adalah sebenarnya momentum terbesar yang harus kita syukuri, yang harus kita agungkan, yang harus kita rayakan. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Kita berbeda dari semua agama, baik itu agama-agama monoteisme dan agama yang lain. Bukan karena kita punya tata ibadah atau liturgi kita yang berbeda dengan mereka, bukan. Tetapi kita menjadi berbeda dengan yang lain. Karena apa? Di dalam kekristenan, kebangkitan orang mati yang didahului, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
Itu yang menjadi titik utamanya. Amin. Haleluya. Amin. Mengapa demikian? Paulus katakan jika tidak ada kebangkitan dan jika Yesus tidak dibangkitkan, kekristenan itu sebuah kesia-siaan. Karena apa? Karena sesungguhnya kebangkitan Kristus adalah sebuah rancangan kerja Allah untuk menggarap kita. Saya menggunakan kata menggarap. Ya, bisa kita perhatikan di sana, kekristenan adalah penggarapan Allah atas manusia untuk hidup kekal yang dilakukannya melalui kebangkitan. Jadi kalau kita bertanya mengapa ada kebangkitan, itu adalah penggarapan Allah. Dia menggarap kita kembali kepada rancangannya untuk hidup dalam kekekalan. Haleluya. Ya, hidup di dalam kekekalan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan jelas, dengan tegas kepada jemaat yang ada di Filipi. Kalau kita baca dalam konteks sebelumnya, Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa kekristenan yang sejati itu adalah kekristenan yang bertolak dan yang bertumpu kepada karya Kristus di salib. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dalam pasal yang ketiga ini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada yang lain, hanya karya Kristus di salib. Kebangkitan Yesus memiliki makna yang strategis dalam kehidupan gereja, dalam kekristenan kita. Tetapi justru ini yang sekarang tidak terlihat dengan jelas di dalam gereja. Sekali lagi, istilah gereja yang saya pakai bukan mengacu kepada institusi, bukan mengacu kepada organisasi, tetapi mengacu kepada pribadi. Amin. Kebangkitan Yesus yang luar biasa ini, kebangkitan Yesus yang spektakuler ini, kebangkitan Yesus yang dahsyat ini, yang seharusnya menjadi hal terbesar di dalam hidup kita, yang mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, yang mendorong kita untuk semakin melekat dengan Tuhan, justru menjadi suam di akhir-akhir ini. Terkadang kebangkitan Kristus itu hanya sebatas perayaan. Gereja memang membuat perayaan, ada lomba Paskah, ada lomba cari telur, ya macam-macam. Itu tidak salah. Tetapi inti dari kebangkitan Kristus itu sebenarnya, ya, semangat, power, spirit dari kebangkitan Kristus itu sebenarnya itu yang harus menjelma di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Amin. Saudara terkasih, Rasul Paulus menekankan bahwa ia sangat merindukan dan menghendaki mengenal Yesus, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ya, dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat 10 sampai 12 ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebenaran yang fundamental, kebenaran yang paling hakiki, kebenaran yang paling harus kita miliki, yang harus kita pelajari dan rindukan adalah kuasa kebangkitan Yesus. Yang mana kebangkitan Yesus itu adalah cara Tuhan membawa kita. Saya tadi menggunakan istilah menggarap. Kebangkitan itu adalah cara Tuhan, metodenya Tuhan untuk membawa kita, menggarap kita kepada sebuah kehidupan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yaitu kehidupan dimensi yang baru. Saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah sebuah dimensi hubungan yang ditawarkan oleh Bapa kepada kita. Sebenarnya Yesus bangkit, Dia mati, Dia bangkit, supaya saudara dan saya juga bisa hidup dan bangkit. Amin. Amin. Untuk itu gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, harus dengan semangat, harus dengan antusias, harus dengan berapi-api menyalakan kuasa kebangkitan itu di dalam diri kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keseharian kita. Tidak hanya sebatas di dalam bangunan gedung gereja, tetapi juga dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 disebutkan bahwa Yesus bangkit sebagai yang sulung. Itu artinya Yesus menjadi promotor,
Yesus menjadi perintis, Yesus menjadi jalan kebangkitan bagi kita. Dalam dimensi ini gereja Tuhan digarap, gereja Tuhan dibawa untuk masuk di dalam program kerjanya Tuhan. Apa program kerjanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tuhan membuat kita hidup di dalam kekekalan. Tuhan membawa kita masuk dalam dimensi kekekalan. Saudara dan saya ada di bumi ini, tetapi Anda ada di bumi dalam rangka dimensi hidup kekekalan. Anda dan saya boleh ada di bumi ini, tetapi Anda dan saya bukan warga bumi ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Kita boleh ada di bumi ini, tinggal beraktivitas seperti apa adanya manusia di bumi ini, tetapi hati dan jiwa kita ada di dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca pasal yang ketiga ini, saya bisa menyimpulkan sebuah pernyataan Paulus. Sebenarnya Paulus ini mengatakan dan berusaha mengajarkan kepada kita, ayo keluar dari pola pikir dunia. Paulus sudah mengajarkan jemaat, ayo jemaat keluar dari pola pikir dunia. Kalau Yesus telah bangkit, Dia telah memberikan sebuah dimensi kehidupan yang baru. Yesus salah satu-satunya yang mati dan bangkit tidak mati lagi. Haleluya. Amin. Memang Lazarus dibangkitkan, tapi mati lagi. Yesus bangkitkan selamanya hidup. Dan kehidupan kebangkitan Yesuslah yang hari ini akan diwujud nyatakan di dalam pribadi kita masing-masing. Haleluya. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, jemaat yang berada di rumah yang saat ini juga sedang menyaksikan ibadah kita, firman Tuhan ini mengajarkan kita betapa luar biasanya kebenaran ini. Mengenal kuasa kebangkitan Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus adalah prioritas, adalah semangat yang mendorong gereja untuk aktif di bumi ini selama masih Tuhan izinkan. Saudara, di dalam ayat sebelumnya Paulus meyakinkan jemaat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang revolusioner. Kebangkitan Yesus ini adalah kebangkitan yang revolusioner, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kita, untuk orang-orang percaya, supaya kita mengalami sebuah revolusi kehidupan. Di dalam ayat 4-9 Paulus menjelaskan dirinya sebelumnya. Kalau kita membaca ayat 4-9, Paulus katakan bahwa dia adalah seorang yang taat, dia adalah seorang Farisi yang tulen, dia adalah seorang agamawi yang begitu ketat. Saudara, Paulus bukan orang sembarangan. Mungkin kalau kita kategorikan dalam masyarakat modern saat ini, Paulus ini masuk dalam kategori para pemuka agama, saudara. Dengan sejumlah gelar pengetahuan kebanggaan yang dimilikinya. Bahkan dia sangat dikenal sebagai seorang Farisi yang sangat terpelajar, saudara. Tetapi saudara, sebelum dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, sebelum dia mengetahui makna kebangkitan Tuhan Yesus, semua keagamaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, religiusitas yang dimiliki oleh Paulus, tidak cukup dan tidak mampu membawa dia keluar dari dimensi dunia dan kemudian mengenal Tuhan seperti apa yang disampaikan hari ini. Dia berkata bahwa semuanya itu adalah sampah, tidak berguna. Kebanggaan, prestasi, kehebatan, kecerdasan dan sejumlah gelar teologi yang dimiliki oleh Paulus dikategorikan menjadi sampah. Oleh karena apa? Paulus menemukan sebuah dimensi hidup yang baru di dalam kebangkitan Kristus Tuhan Yesus. Saudaraku, gereja Tuhan, kebangkitan yang kita rayakan hari ini jangan hanya menjadi sebatas perayaan bagi kita. Amin. Tetapi mari pastikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini telah membawa kita kepada sebuah dimensi hidup yang baru, sebuah revolusi kehidupan yang baru. Kita tidak lagi menjadi sama dengan dunia, tetapi kita lebih aktif, lebih giat, lebih condong kepada Bapa, lebih condong kepada kehidupan kekal. Gereja harus menyampaikan ini. Kita harus menyampaikan ini kepada orang lain. Amin. Kita harus menunjukkan revolusi kehidupan lewat kebangkitan Kristus yang kita maknai hari ini. Saudara terkasih, lalu bagaimana kita dapat mengalami makna kebangkitan yang luar biasa ini? Bagaimana kita bisa masuk dalam dimensi kehidupan yang revolusioner ini?
yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Yesus, yang dialami oleh Paulus, yang dimaknai oleh Paulus. Saudara, gereja Tuhan hari ini disampaikan oleh firman Tuhan, Anda dan saya akan benar-benar mengalaminya ketika kita mengalami 3 hal ini. Yang pertama, Bapak Saudara, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang pertama adalah saudara dan saya akan mengalami revolusi hidup, masuk dalam dimensi ilahi, masuk dalam dimensi kerjanya Tuhan, ketika saudara dan saya mengenal Yesus, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya melihat ayat ini, kata mengenal yang ada di dalam Alkitab kita dalam terjemahan bahasa Indonesia, sebenarnya kata asli yang dipakai di sana adalah gunonai. Dalam bahasa Yunani, kata gunonai merupakan bentuk aorist aktif dari kata ginosko yang dapat diartikan mengenal dalam sebuah pengalaman. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Anda boleh bilang mengenal Tuhan. Semua orang bisa mengatakan mengenal Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah pengenalan kita sudah lahir oleh karena sebuah pengalaman dengan Tuhan? Paulus pun kenal Tuhan Yesus, saudara. Bahkan ketika dia masih seorang Saulus belum bertobat, dia sangat kenal Yesus. Bahkan boleh dikatakan dia paling tahu Yesus daripada kita, karena dia hidup di zaman yang sama dengan Tuhan Yesus dan dia mengejar-kejar orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Paulus begitu paham Yesus, tetapi saudaraku, pemahamannya hanya sebatas ginosko, hanya sebatas pengetahuan teoritis, hanya sebatas pengetahuan intelektual. Dia tidak masuk dalam sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa masuk dalam dimensi kerjanya Tuhan. Semangat kebangkitan revolusioner Yesus yang naik dari alam maut dan memberi hidup kepada kita, kalau kita tidak sampai kepada hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mengenal Tuhan yang dimaksud juga dapat diartikan mendapatkan rasa. Amin. Amin. Ada rasa, ada cita rasa, ada sebuah pengertian rasa yang muncul karena kita dekat dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau panca indera kita, dia bisa memberikan kepada kita kode-kode rasa. Ada rasa manis, asin, asam, dan lain sebagainya. Ada rasa dingin dengan kulit kita dan macam-macam sebagainya. Tetapi roh saudara akan benar-benar merasakan Tuhan Yesus, bukan dengan indera jasmani, tetapi dengan indera rohani. Engkau akan merasakan Tuhan dan mengenal Dia secara spesifik. Tidak lagi sebatas teori yang diketahui oleh orang lain, tidak lagi sebatas pengertian yang dijelaskan oleh orang lain, tetapi engkau sendiri bisa memunculkan pengertian di dalam dirimu siapakah Tuhan, karena engkau secara pribadi mengalami Dia. Saudara yang terkasih, saya sering menggunakan istilah person to person in touch. Apa itu person to person in touch? Yaitu hubungan yang melekat dan dekat antara pribadi, saudara. Jadi artinya kalau kita mengenal Tuhan, itu artinya kita harus in touch dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan dalam semua hubungan. Alkitab sering mencatat bahwa hubungan itu seperti hubungan suami istri, saudara. Seorang suami dengan istri pasti in touch. Kalau tidak in touch, berantakan. Mari dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita tidak hanya sekedar tahu Dia secara teori. Kita tidak hanya mengetahui dari apa kata orang. Jangan mengenal Tuhan Yesus dari apa yang orang saksikan, tetapi lebih dari itu, kenallah Tuhan karena kau punya pengalaman dan in touch dengan Tuhan. Dalam pergumulan hidupmu, dalam kesulitanmu, dalam persoalanmu, engkau akan mengenal rasanya bersama dengan Tuhan. Rohmu akan mengerti Tuhan. Rohmu dengan cerdas akan menerjemahkan siapa Tuhan di dalam hidupmu. Who is God in your life? Luar biasa.
Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pengenalan akan Yesus yang bangkit itu telah membuat revolusi hidup di dalam diri Paulus. Tadi di awal saya sudah katakan. Ada sebuah revolusi hidup yang terjadi dalam diri Paulus ketika bertemu Yesus yang bangkit. Artinya saudaraku, kalau kita pelajari secara dalam, secara teologi, kebangkitan Yesus bukan hanya masalah dia bangkit dari alam maut dan naik ke surga, tetapi secara dimensi rohani ada perubahan struktur yang dikerjakan oleh kebangkitan Yesus. Setiap orang yang menerimanya akan mengerti, akan memahami perasaan Bapa. Setiap orang yang menerima kebangkitan itu dan yang mempercayainya akan mengerti kedahsyatan kuasa, sehingga dia bisa hidup berbeda dengan dunia. Saudara kita terkasih dalam nama Tuhan, murid-murid juga mengalami hal yang luar biasa. Di dalam kebangkitan Yesus, pengenalan dan pengertian mereka juga diubahkan Tuhan menjadi luar biasa. Oleh siapa? Oleh kuasa yang membangkitkan Yesus. Saudara, itulah sebabnya Paulus berkata, yang paling kurindukan bukan yang lain, bukan popularitas. Yang paling kurindukan bukan yang lain, bukan berkat-berkat lahiriah, berkat-berkat jasmani, tapi yang paling kurindukan adalah mengenal Dia. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang berada di rumah, atau siapapun yang hari ini sudah menyaksikan firman Tuhan ini, mari katakan dalam dirimu, yang paling kurindukan adalah to know Jesus, to know God, mengerti Tuhan, mengerti Dia lebih dalam, dan in touch dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paulus yang dahulunya merasa rohani, Paulus yang dahulunya merasa sudah luar biasa dan superior, bahkan dia merasa sangat bertanggung jawab untuk membela agama. Paulus merasa bertanggung jawab untuk membela agama Yudaisme, yang pada saat itu agama Yahudi adalah agamanya. Dia mengajar orang Kristen. Rasul Paulus merasa bahwa dia sudah sangat mencintai Tuhan, dia sangat melayani Tuhan, tetapi sudah ada terkasih dalam nama Tuhan. Ternyata itu bukan hanya terjadi dengan Paulus. Sudah banyak juga Paulus zaman modern, atau saya katakan Saulus zaman modern hari ini ada dalam gereja. Siapa itu? Mereka-mereka yang sudah melayani. Mungkin seperti saya. Kalau saya tidak melekat dengan Tuhan, kalau saya tidak menemukan kebenaran ini di dalam Tuhan, saya bisa saja menjadi orang yang melayani Tuhan, barangkali menjadi pengkhotbah seperti sekarang, atau mungkin saya menjadi pemimpin pujian, atau mungkin saya menjadi seorang yang berdoa dan lain sebagainya. Tetapi saya adalah seorang Saulus yang menjalankan religiusitas agamawi, tetapi tidak in touch dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana gereja kita di akhir zaman ini? Pertanyaan ini perlu dijawab di dalam hati kita masing-masing. Perubahan apa yang terjadi dalam diri Paulus? Paulus diubah, tidak lagi menjadi manusia yang berpuas diri pada perkara agamawi. Di dalam ayat yang keempat dikatakan oleh Paulus demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan selanjutnya dikatakan di situ, bahkan dia sangat luar biasa. Namanya saja pun Saulus, dari suku Benyamin, mengadopsi nama Raja Saul. Raja Saul adalah seorang raja dari suku Benyamin, dan nama Saulus atau yang Paulus kemudian kita kenal ini mengadopsi nama itu artinya dia begitu ketat sekali. Walaupun dia tidak lahir di Israel, tetapi dia besar dan dibesarkan di Israel dengan nilai-nilai keagamaan yang luar biasa. Artinya jemaat dikasih Tuhan, kalau Anda hanya membuat sebuah klasifikasi, cukup menjadi jemaat yang baik yang datang ke gereja setiap minggu, cukup dengan memberikan apa yang diminta oleh gereja, cukup dengan tanggung jawab kepada gereja, kamu hanyalah sama dengan Saulus yang tidak mengenal Tuhan. Bagi siapapun saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, kalau Anda hanya sampai kepada tahapan itu, berpuas diri pada hal-hal keagamaan yang
Firman Tuhan satu kali bilang begini, kalau keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu tidak patut masuk dalam kerajaan surga. Saudara terkasih, ini menjadi sebuah dorongan bagi kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita. Mari jangan hanya sebatas mengenal dia secara logika, jangan hanya mengenal dia dari apa kata orang, jangan hanya mengenal dia dari apa yang kamu baca, tetapi kenallah dia secara rohani sampai ke dalam jiwamu dan melekat dengan Tuhan. Setiap hari, pengenalan itu luar biasa. Saudaraku tidak mudah mengenal, saudara. Jangankan mengenal Tuhan yang tidak kamu lihat, mengenal suami atau mengenal istri yang kamu lihat pun, atau mungkin seorang bapak dengan anak yang dilihatnya pun tidak mudah, saudara. Jadi jangan puas dengan keagamaan merasa sudah kenal Tuhan. Sementara dalam hidup sehari-hari tidak ada perkembangan, tidak ada progres yang terjadi. Bagaimana kau pertama mengenal dan mengetahui Yesus sampai hari ini? Kalau boleh dibuat reportnya, bagaimana dulu 2 tahun yang lalu pengenalanmu dengan Tuhan, dengan hari ini setelah 2020 pengenalanmu dengan Tuhan, bagaimana progresnya, saudara? Saya pernah dengar ada seorang suami bilang begini, aku nggak nyangka lah, anakku yang paling kecil itu mirip sekali dengan saya. Lama-lama saya perhatikan 3 tahun terakhir ini mirip sekali dengan saya. Mungkin kita bisa bilang begini, kok lama banget kenal anaknya? Mulai dari kecil lahir kan udah kenal. Loh kok baru sekarang bilang dia mirip banget dengan dia? Saudara, pengenalan itu sebuah proses. Amin. Amin. Ya, bukan sebuah hal yang instan. Maka Paulus kata itulah yang merindukan, mengenal Yesus. Haleluya. Saudaraku, pengenalan Paulus akan Kristus yang bangkit mengubahkan konsep berpikir dan konsep teologi Paulus, mengubahkan konsep keagamaan Paulus, mengubahkan pengertian Paulus tentang hidup kekal. Apa kata Paulus? Semuanya sama. Wow. Saudara terkasih, ketika Paulus mengenal dan bertemu dengan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu membuat dia mengerti Tuhan lebih dalam. Saudaraku, nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua, apa sih kata kuasa ini? Apa sih makna kuasa ini? Saudaraku, Paulus mengubahkan konsepnya. Dulu dia berorientasi kepada hal-hal jasmani. Saudaraku, memang ada sebuah perbedaan yang sangat jauh antara orang Yahudi dengan kita. Sama-sama kita punya perjanjian lama, tapi orang Yahudi nggak punya perjanjian baru. Amin. Maka orang Yahudi nggak punya Alkitab. Orang Yahudi tidak punya Alkitab, mereka hanya punya Taurat, kitab para nabi dan lain sebagainya. Orang Yahudi tidak punya konsep eskatologi seperti kita. Orang Yahudi tidak punya kepercayaan bahwa Yesus akan datang di akhir zaman. Nggak ada itu. Bagi orang Yahudi sampai hari ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus hanyalah sejarah kelam di bangsa itu yang pernah mencatatkan sejarah di dalam bangsa itu. Dia tidak masuk kategori nabi sekalipun. Masih lebih penting Islam, saudara. Itu sebabnya Paulus melihat bahwa perjanjian lama tanpa pengertian perjanjian baru yang diajarkan oleh kuasa kebangkitan Yesus sangat tidak mungkin untuk melihat hubungan keduanya. Orang perjanjian lama orientasinya jasmani, saudara. Perlu kita lihat ini, perlu kita perhatikan ini. Jemaat dikasih Tuhan, jangan serta-merta mencaplok mengambil perjanjian lama untuk umat Tuhan di perjanjian baru tanpa melihat kelanjutannya atau kesempurnaannya di dalam perjanjian baru. Ada orang ambil perjanjian lama untuk dirinya sendiri, dia tidak tahu bahwa orientasi perjanjian lama itu adalah orientasi bagi Israel lahiriah. Saudara kan bukan orang Israel lahiriah, kan? Saudara dan saya bukan orang Israel lahiriah. Maka bagian saudara dari hidup orang Israel bukan bagian-bagian lahiriah. Bagian kita adalah bagian-bagian rohani. Maka Paulus mengatakan bahwa setelah mengenal Yesus, dia menganggap segala sesuatu yang berorientasi dunia itu sebagai sama.
Maka sangat ironis kalau gereja masa kini masih mengajarkan tentang hal-hal lahiriah kepada jemaat. Sedikit-sedikit berkat. Ya jadinya orang datang ke gereja cari berkat, bukan cari Tuhannya. Saudara, mari kita perhatikan, tidak ada janji di dalam perjanjian baru. Tidak ada janji Tuhan di dalam kitab perjanjian baru di mana kata Yesus adalah kegenapan seluruh hukum perjanjian lama. Tidak ada di sana dikatakan bahwa ada berkat. Nanti kita akan lihat. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa memasuki dimensi yang baru, revolusi kehidupan yang baru, memaknai kebangkitan Kristus dalam diri kita. Yang kedua adalah kita harus mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya. Di ayat 10 dikatakan di sini oleh firman Tuhan, yang bukan dari ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudaraku, ini tadi yang saya katakan, apa sebenarnya kata kuasa itu? Di dalam bahasa aslinya kata yang dipakai sebenarnya bukan kuasa, tetapi kata yang dipakai itu adalah dinami. Ya, kata yang dipakai adalah dinami, yang berarti kekuatan atau daya atau tenaga atau power. Dalam terjemahan bahasa Batak lebih jelas dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan. Kata yang dipakai adalah hagubuoni haheheonai. Yang dipakai adalah hagubuoni haheheonai. Ada kata hagubun. Yang dipakai bukan huaso, tapi kata yang dipakai adalah hagubuoni. Itu berarti kuasa kebangkitan yang dimaksud oleh Paulus yang begitu dirindukannya adalah tenaga, daya, power yang akan diberikan oleh Tuhan kepada siapapun yang mengikut jalan Tuhan, yang menerima Yesus di dalam hidupnya dan yang sudah melekat in touch dengan Tuhan. Dia akan mengalami kuasa itu. Saudaraku, Rasul Paulus mengerti, bahkan dia telah mengalami apa yang menjadi perbedaan sebelum dia mengenal Yesus yang telah bangkit itu dan setelah dia mengenal Yesus yang bangkit itu. Dia begitu mengerti, dia begitu mengalaminya, sehingga dia berkata bahwa kuasa kebangkitan Yesus akan melakukan perubahan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua, kepada jemaat, kuasa kebangkitan Yesus itu akan melakukan hal yang luar biasa di dalam diri kita semua. Amin. Mungkin saat ini saudara tidak mengalami masalah, bahkan juga secara global kita sedang mengalami masalah. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus tidak hanya sekedar membuat Yesus bangkit dari mati dan mengalahkan maut, bukan saudara, tetapi juga memperlengkapi saudara untuk tak hidup di bumi sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Memperlengkapi saudara dengan tenaga, memperlengkapi saya dengan kuasa, memperlengkapi setiap orang percaya dengan kemampuan bertahan, memberikan daya, kekuatan. Bahkan juga saudaraku, ketika Anda mengalaminya, kedagingan, keduniawian yang menguasai banyak orang akan takluk oleh kuasa kebangkitan. Masih banyak orang Kristen yang bergumul dengan kedagingan. Masih banyak orang Kristen yang belum bisa mengalahkan kedagingan. Sudah melayani Tuhan tapi masih kedagingan. Sudah mengenal Tuhan tapi masih kedagingan. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus yang saudara butuhkan. Kuasa kebangkitan Kristus, yaitu roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu secara spesifik, pribadi lepas pribadi, Tuhan dapat berikan bagi kita, supaya saudara mematikan kedagingan dan kau akan bangkit di dalam roh. Haleluya. Amin. Kita akan bangkit di dalam roh. Mungkin selama ini sudah banyak perjuangan yang sudah kita lalui, saudara, tetapi seluruh kata kunci hari ini adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya adalah satu-satunya cara yang terhebat bagi kita untuk naik terus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup berorientasi kepada hal-hal lahiriah. Saudara, kita terkasih dalam nama Tuhan, standar kita sekarang bukan lagi dunia. Standar kita sekarang bukan lagi hal-hal yang duniawi. Saya masih sering mendengar orang bersaksi, saudara, tidak salah. Saya tidak salah. Dia bilang begini, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kenapa? Minggu yang lalu kami pergi ke sana, minggu yang lalu kami pergi ke sini, kami jalan-jalan ke sana, kami jalan-jalan ke sini, semua dicukupkan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudaraku, itu orang dunia juga tahu.
Bahkan ada di antaranya yang menyebutkan kebaikan Tuhan sebagai promosi tentang dirinya. Artinya apa? Ada kesombongan tersembunyi di dalam kesaksiannya. Dulu ketika saya bergereja di gereja yang lain, ada sering dibuka ruang kesaksian, saudaraku. Maka ada yang maju bilang begini, "Amang dot kamina marsaksi mau." Luar biasa pertolongan itu Tuhan. 2 hari nak lewat lalu kami itu Singapura. Dan lalu kami itu Singapura menginap kami di hotel bintang 5. Saudara, sebenarnya disaksikan apa? Dia ke Singapura, dia ada di hotel bintang 5. Lalu dia bilang dengan kata penutup, "Tuhan Yesus baik." Saudaraku, ini bukan lagi diri kita. Saudara akan bersaksi dalam begini, walaupun dalam pergumulan sekalipun, walau di dalam kesusahan sekalipun, walau di dalam penyakit sekalipun, walau COVID-19 membuat kami lockdown sekalipun, walaupun tidak bisa keluar dari rumah sekalipun, kantong hampir kosong sekalipun, aku mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Aku mengatakan Yesus baik. Karena apa? Kita tidak lagi berorientasi kepada hal-hal lahiriah, tetapi ada sebuah kesenangan di dalam diri kita. Lebih banyak waktu menyembah Tuhan di rumah. Haleluya. Lebih banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Oh, kalau dulu hanya punya waktu sedikit dikejar-kejar jam tayang, saudara bisa jam 10 menyembah Tuhan, bisa jam 12 menyembah Tuhan, jam 3 menyembah Tuhan, terlalu banyak waktu menyembah Tuhan. Maka kau berkata Tuhan Yesus baik. Di dalam COVID-19 ada atmosfer penyembahan yang turun di atas bumi. Haleluya. Ada atmosfer penyembahan yang turun di rumah kami. Haleluya. Ketika saudara mengalami kuasa kebangkitannya, engkau akan mengetahui kebaikan Tuhan di dalam badai sekalipun. Amin. Amin. Saudara, kebaikan seseorang tidak terletak pada kelebihan yang dia miliki. Kebaikan seseorang tidak diuji ketika dia berkelimpahan dan kaya raya, tapi kebaikan seseorang akan diuji ketika dia tidak punya apa-apa, tetapi sanggup untuk menjadi berkat. Amin. Khotbah ini sulit. Tuhan selalu mematok hati bilang begini, "Halo, wake up. Halo, kok lu hanya bisa berbuat waktu kalau kamu baik-baik saja? Apakah kamu hanya bisa berbuat dengan pikiranmu saja? Hari ini, ayo." Bagaimana respon kita? Amin. Kepada kita semua Tuhan bilang, saudara terkasih, apa yang menjadi orientasi kita dulu? Kita cari Tuhan karena berkat, kita cari Tuhan karena kebutuhan kita cari Tuhan karena yang lain. Hari ini kita mau katakan, aku cari Tuhan karena aku mengenal Dia. Haleluya. Aku mencari Tuhan karena aku mengalami Dia. Aku mencari Tuhan karena aku merasakan hubungan yang akrab dekat dengan Tuhan. Aku mencari Dia karena aku tahu Dia adalah keselamatan. Dia adalah pokok keselamatan. Haleluya. Saudaraku, apapun yang terjadi ke depan, kamu tidak akan menentang. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, yang terpenting bagi hidup kita, karena kita telah mengiring Yesus adalah mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Amin. Halo jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan pernah berkata dan Dia masih berkata dan terus akan berkata, yang terutama bagi kita bukan pencapaianmu di bumi dengan segala apa yang kau miliki. Engkau boleh bangga dengan pencapaianmu di bumi dengan apa yang kau miliki, tapi yang terutama Tuhan katakan kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Itu yang ada di dalam hati kita, itu yang ada di dalam pikiran kita. Kalau Tuhan izinkan masih hidup, ayo hiduplah. Kalau Tuhan masih izinkan kita memiliki, mari milikilah. Tapi Tuhan kata, anggaplah engkau seolah-olah tidak memilikinya. Haleluya. Amin. Jangan berbangga dan bermegah atas apa yang kau miliki. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bersaksi begini. Seorang minta dia untuk mendoakan bisnis. Saudaraku, ini seorang pebisnis. Pebisnisnya bilang begini, tolonglah Pak Pendeta doakan dulu saya. Kenapa? Usaha saya selalu gagal, proyek saya selalu gagal. Padahal saya sudah melayani Tuhan sampai ke situ. Betul, kamu kasih Tuhan. Hamba Tuhan bilang begini, apa kamu sudah lakukan? Hukumnya Tuhan yang terutama itu apa? Mengasihi Tuhan? Sudah. Loh, kalau begitu, apakah kamu sudah mencarinya dengan sepenuh hati? Sudah. Nah, jadi masalahmu apa? Lalu hamba Tuhan berkata, sebenarnya ada satu yang Tuhan mau sampaikan kepadamu. Engkau harus pertama mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Engkau harus hidup benar di dalam rumahmu. Engkau harus hidup benar di dalam pekerjaanmu. Engkau harus hidup benar dalam seumur hidup. Apa kamu sudah hidup benar sebagai seorang suami? Wah, dia bilang begini, oh Pak Pendeta, memang yang ini saya sulit. Kenapa? Istri saya begitu sulit diatur. Maka hidup kami terkadang konflik, sering konflik. Karena apa?
karena memang istri saya keras. Ya, si pendeta bilang berkata, firman Tuhan yang bilang Tuhan saya, kau harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kau lakukan sebaliknya, kau mencari semuanya, lalu kerajaan Allah akan ditambahkan kepadamu. Maka tahu nggak apa yang akan terjadi apabila engkau balik firman Tuhan? Maka yang terjadi kepadamu sebaliknya. Apa sebaliknya? Baliklah firman Tuhan itu katanya, carilah dahulu kerajaan dunia dan segala ketidakbenarannya, maka semua akan dikurangkan daripadamu, kata Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dunia dan segala ketidakbenarannya, maka konsekuensinya adalah semua akan dikurangkan daripadamu. Saudaraku, tapi Tuhan bukan berkata begitu bagi kita. Ketika kita mengutamakan kerajaan surga, ketika hidup berorientasi kepada hidup kekal, ketika hidup kita berfokus kepada Yesus, Tuhan akan bela, semua akan ditambahkan. Amin. Amin. Maka para pebisnis, saya menasihatkan, lakukan bisnis dengan sehat. Saya pernah begitu terpukul karena saya dianggap menipu, saudara. Padahal saya tidak menipu. Saya pernah menjalankan sebuah bisnis. Ya, ini karena sebuah kesilapan. Saya memegang uang seseorang, saya lupa mentransfer ke saudara. Karena saya lupa, saya salah transfer. Uang yang ada di dalamnya tidak tertransfer. Lalu kemudian si pemilik uang ini kemudian dikatakan lapse, sudah ada sama Tuhan. Ya, dia punya dana tidak bisa lagi digunakan, dia punya asuransi tidak bisa lagi digunakan. Lalu saya bilang ke kantor, saudara, ini uang dia, kenapa tidak diambil? Oh, Bapak terlambat. Sudah terasa. Saya dikasih kuat kenal memberi dia pengertian, tapi tidak mengerti juga. Malah dia berkata, masa begitu? Begitu ya. Iya, uang ibu ada di dalam, tapi tidak bisa dipotong. Karena apa? Karena ibu terlambat membayar. Loh, kan sama Bapak saya kasih. Iya, memang saya juga terlambat membayar. Saya katakan seperti itu, sudah benar sama Tuhan. Tapi dia juga tidak mengerti. Akhirnya saya harus memikirkan ini bagaimana supaya nama Tuhan jangan dipermalukan, saudara kasih. Saya tidak mungkin mencurangi dia dan tidak boleh, saudara kasih. Ketika itu saya berkonsultasi dengan yang kantor mengatakan, Pak, jangan buat begini. Kita sudah buat. Ternyata dia sudah pernah klaim dan klaimnya dia penyakit jantung. Oleh karena itu perusahaan bilang tidak boleh lagi karena dia sudah dicap jantung. Pernyataan ini membuat begitu pilu dan saya tidak bisa tidur lama. Saya begitu bergumul. Saya mengatakan kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak inginkan saya jalankan usaha ini? Kenapa bisa seperti ini? Karena sebuah kesilapan dan kelalaian yang membuat saya harus malu. Nama Tuhan pun dipermalukan, saudara. Menjadi sebuah beban yang luar biasa di dalam diri saya. Saudaraku, ketika kita menjadi anak Tuhan, satu kesalahan kecil pun tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita tenang. Lalu yang punya pertanyaan, bagaimana kita mengatakan kita anak Tuhan tapi terbiasa dengan sistem yang buruk, menghalalkan segala cara untuk halal dunia? Mari para pebisnis, para pengusaha, para pedagang atau siapapun kita, jangan gunakan hal-hal yang tidak benar untuk mencapai halal duniawi, karena semua akan dikurangkan daripadamu. Haleluya. Jangan dikurangkan, bukan sekarang, mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dan lain sebagainya. Tapi ketika kau mencari Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengalami revolusi kehidupan dalam kuasa kebangkitan Yesus itu. Bagaimana kita memaknai kuasa kebangkitan dalam diri kita. Yang terakhir adalah Anda dan saya harus mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Haleluya. Menjadi serupa dalam penderitaannya. Kata yang dipakai di sini adalah penderitaannya. Saudara, ada sebuah pengertian yang abu-abu akhir-akhir ini begitu banyak menyebar. Gereja, orang-orang percaya menganggap bahwa gereja itu sebagai tempat untuk meraih impian. Itu sebabnya imannya tidak berkembang. Sikit-sikit ngambek, sikit-sikit tidak gereja, sikit-sikit marah. Karena apa? Selama ini datang karena mencari impian. Apa impiannya? Berkat. Apa impiannya? Rumah tangga diberkati. Apa impiannya? Anak-anak sekolah kuliah diberkati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ajaran Yesus sebenarnya bertentangan dengan itu. Ajaran Yesus sebenarnya paradoks dengan itu. Apa yang sebenarnya Yesus ajarkan? Yesus ajarkan begini, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Dia dalam penderitaan. Saudara, bahkan di dalam ayat yang lain, Yesus pernah berkata, karena Kristus,
Petrus berkata, karena Kristus telah menderita, kita juga harus siap menderita. Haleluya. Tapi bukan penderitaan karena nggak makan, saudara. Bukan, itu nggak masuk penderitaan. Bukan penderitaan karena masalah ekonomi, bukan. Tapi penderitaan karena nama Tuhan. Saudara, apa sebenarnya penderitaan Yesus? Sehingga begitu penting Paulus mengajarkan kita untuk masuk dan mengambil bagian dalam penderitaan itu. Di ayat yang ke-10 tadi dikatakan, dia bukan daging mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa rupanya penderitaan Yesus? Saudara, penderitaan Yesus bukan karena masalah akhirnya, bukan karena masalah ekonomi, fasilitas, harga diri, sakit hati dan lain sebagainya, bukan. Penderitaan Yesus bukan karena hal-hal ini, tetapi karena beban dosa dunia yang ditanggungnya, saudara. Saudaraku, dia adalah Tuhan yang maha tinggi, namun dia tidak menjadi Tuhan atas segala sesuatu dan superior di bumi ini. Alkitab mengatakan bahwa dia sama dengan kita, tetapi dia mengemban misi yang luar biasa. Apa beban penderitaan Yesus? Perjuangan menyangkal dirinya, saudara. Saudara, yakin Yesus 100% manusia? Amin. Amin. Apakah dia punya keinginan? Ya. Punya. Apa dia punya kehendak? Apakah dia punya ambisi? Punya, sama seperti saudara dan saya. Tetapi dalam hal itu dia menanggung penderitaan dan menang. Apa yang membedakan Yesus dengan Adam? Saudara, kita melihat kemanusiaannya. Jangan katakan Yesus adalah Allah, Adam adalah ciptaan. Nah, itu beda. Ini dalam hal kemanusiaannya. Adam jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Yesus tidak. Maka sebenarnya kalau seorang manusia seperti Yesus bisa menang, maka Anda dan saya pasti menang. Amin. Itu pengertiannya. Ketika kita mengambil bagian dalam penderitaan Yesus, saudara tidak hanya menderita, tetapi efek dampak dari penderitaan itu pada akhirnya juga akan saudara miliki. Amin. Apa dampak dari penderitaan Yesus? Dia menang dan dia sangat ditinggikan oleh Bapa. Ujung dari semua penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah diberikanlah kepadanya nama di atas segala nama dan segala tahta diberikan kepada Tuhan Yesus. Jika saudara mengambil bagian dalam penderitaan itu dan kamu bertahan, maka kamu juga akan mengalami hal yang sama. Amin. Saudara terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan, maka jangan pandang penderitaan itu dengan salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, status dan beban kerja Yesus tidak logis, saudara. Itu yang jadi beban. Statusnya hanya anak tukang kayu. Dalam pandangan orang, Yesus itu siapa? Orang tahu. Tetapi yang luar biasanya adalah Yesus membawa sebuah misi kerajaan surga bagi manusia. Ini sebuah persoalan. Itu yang membuat dia menderita. Sebenarnya Yesus layak sebagai anak raja, anaknya Herodes barangkali akan sangat mudah melaksanakan misi ini. Tetapi dia hanya anak tukang kayu. Bagaimana bisa? Tidak logis, saudara. Itu jadi beban yang luar biasa. Dan terkadang itu juga jadi beban kita. Kita bilang, aku ini siapalah? Oh, orang tuaku siapalah? Pengetahuanku siapalah? Kemampuanku siapalah? Masa sih aku harus membawa kerajaan Allah bagi orang lain? Saudara, Yesus mengalami. Kamu tidak perlu jadi orang hebat untuk memberitakan kerajaan surga. Amin. Cukup dengan apa adanya dirimu, cukup dengan apa adanya kamu bisa dia pakai yang luar biasa. Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Dan dia menderita karena itu. Haleluya. Saudara pun akan menderita. Isya roh, pajak-pajak hukum memudai, rumah tangga yang beres. Oh, saudara akan alami. Isya roh, atau kuih memudai, nak mari ke tunggu, ngatok pamalo-malo. Saudara akan menderita. Tetapi jangan berhenti, lakukan saja. Pada akhirnya kau akan disebut orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apalagi penderitaan Yesus, fitnah, penolakan. Apalagi penderitaan Yesus, tidak ada fasilitas yang layak. Bayangkan mulai dari lahir sampai mati, fasilitasnya begitu memilukan. Lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Apa sih yang mau dilihat dari Yesus, saudara? Semuanya ada penderitaan. Tetapi saudara yang terkasih, penderitaan adalah metode Tuhan untuk memproses kita. Haleluya. Amin. Penderitaan adalah metode Tuhan. Maka jangan pandang beda penderitaan. Bagi kita orang Kristen, penderitaan itu bukan hal aneh. Penderitaan bukan hal baru. Tetapi penderitaan adalah metode Tuhan untuk memproses kita masuk dalam dimensi kuasa kebangkitan Kristus. Untuk mengalami revolusi kehidupan, mematikan daging, mematikan keduniawian dan hidup
sebagai musibah bencana yang tidak dapat ujung. Badai pasti berlalu, tetapi Tuhan masih berbicara lewat COVID-19. Sebelum Tuhan mendapatkan jawaban, COVID-19 masih akan tetap ada. Maka mari kita sikapi jawab COVID-19 ini dari kacamata rohani. Mari juga kita gereja Tuhan. Apa persoalan hari ini? Apa pergumulan hari ini? Jangan buru-buru untuk keluar dari sana. Barangkali Tuhan masih berbicara kepadamu lewat persoalan itu. Jangan buru-buru untuk meninggalkannya. Barangkali Tuhan masih berbicara kepadamu lewat masalah itu. Temukan kebenaran di sana. Ingat bahwa penderitaan, persoalan dan masalah adalah metode Tuhan untuk memproses hidup kita. Mari alami, mari nikmati kuasa kebangkitan Yesus. Saudara yang terkasih, kesimpulannya bagi kita adalah kita akan benar-benar mengalami faedah dan makna kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, mengenal Dia yang bangkit secara pribadi dan mendalam. Amin. Amin. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitannya untuk merevolusi hidup kita. Dan yang terakhir, mengambil bagian dalam penderitaannya. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sujud pada Yesus.